Terima kasih Bu Ningsih, puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk sharing kepada hampir 121 orang ya saat ini, dan tanpa memandang rendah bahwa saat ini situasi pandemik yang luar biasa. Puji Tuhan banget kalau melihat kita masih bisa sehat walafiat dan masih bisa bersekutu bersama. Sebagai pesan-pesan sponsor saja, Bapak Ibu sekalian gitu ya, karena saya dari HR dan setiap hari saya pantau dan kita dealing juga dengan pemerintahan gitu ya. Jangan menggampangkan karena ini betul-betul sudah, kalau prinsipnya itu jungle ya, hutan gitu. Jadi bukan lagi mau urusan siapa yang pertama harus vaksin, tapi even udah vaksin pun bisa kena, dan virus Delta itu sangat cepat sekali, dalam 1-2 hari barang siapa yang tidak kuat dia akan lewat gitu. Jadi sungguh ibu-ibu tolong jangan digampangkan, jaga kesehatan, betul-betul di rumah gitu untuk bisa membantu pemerintahan. Rumah sakit penuh dalam 4 hari. Saya mencari IGD dan ada yang kritis pun masih sesak napas saja dibilang masih bisa hidup. Jadi mereka yang masuk ke IGD itu yang betul-betul yang hanya dying, sudah hampir meninggal gitu. Jadi yang satu resinya kan harusnya kita di 90-an ke atas gitu. Yang 70 yang udah menggap-menggap aja tetap ditolak gitu. Jadi sudah sebegitu parahnya. Sampai saya urusan untuk mengurusi orang meninggal, kremasi pun antri Bapak Ibu sekalian sampai 4 hari gitu. Dan di Jakarta sangat scary banget. Setiap hari bentuk ambulans dan semuanya. Saya di HR setiap hari terima berita duka cita, baik itu dari segi family dan semuanya. Jadi ibu-ibu, kita berterima kasih, mujizat kalau kita masih bisa bernafas dan diberi kesehatan saat ini. Nah, jadi tanpa menggampangkan bahwa pandemik, tapi memang saat ini kita juga melihat juga bahwa topik kita mengenai bicara milenial dan kolonial lifestyle gitu. Kenapa saya terbeban untuk bicara ini? Dan kalau saya lihat dari videonya, ibu-ibu sekalian, ini kurang lebih pasti udah punya anak yang udah menikah atau yang udah umurnya remaja ya. Saya sendiri punya Gak punya cucu, Bu. Iya, makanya udah punya cucu ini nih. Jadi saya disclaimer dulu nih sama ibu gitu ya, karena aku di Dana itu karyawan saya hampir 800 orang. Isinya itu anak-anak muda semua, umur 19 tahun, 20 tahun. Dan jadinya saya juga gaulnya sama mereka, jadi saya memahami sekali dunia mereka. Dan saya punya anak 2, wanita, dua-duanya umur 20 tahun dan 21 tahun. Dan saya sangat dekat sama mereka dalam konteks betul-betul dekat, bukan hanya sebagai ibu dan anak, tetapi jadi sebagai pertemanan gitu. Sehingga mereka bicara mengenai kelaminnya mereka, seksnya mereka, pacarannya mereka cerita sama saya. Dan dari situ pun teman-temannya kayak gimana pun mereka cerita. Jadi dari situ saya bisa menyelami dunia anak-anak umur 19-20 tahun, termasuk dunia pekerjaan ya, yang anak-anak 20 sampai 24 tahun. Dan makanya saya terbeban untuk cerita karena ibu-ibu, nanti bahasa saya mungkin agak terlalu ekstrim untuk buat beberapa ibu-ibu yang sangat soleha gitu ya. Tapi saya rasa justru di sini saya membukakan kepada ibu-ibu gitu, bahwa orang Kristen jangan jadi kayak katak dalam tempurung gitu, yang hidupnya berdoa soleha bahwa dunia itu seperti surga gitu. Padahal enggak, di depan kita itu banyak sekali permasalahan yang ada gitu, dan justru membutuhkan bantuan ibu-ibu untuk bisa menerima kenyataan itu. Jadi pertanyaan saya hanya untuk membantu membukakan ya mental ibu-ibu gitu. Saya cuma mau tanya satu. Jika kemudian ada anak ibu datang dan ketahuan bahwa mereka lesbi atau gay, ibu akan apa? Mengusirnya kah? Marahkah? Memaki, bilang nggak Kristen kah? Coba, itu saya siapin mental dulu. Mungkin ibu bilang, enggak, anak-anak saya baik-baik. Saya nggak berdoa bahwa itu nggak baik-baik gitu. Tapi saya menyiapkan mental kepada ibu-ibu sekalian. Sebegitu dunianya saat ini. Mau itu Kristen nggak Kristen. Jadi saya cuma mau tanya sekarang buat ibu-ibu di sini. Ketika anak ibu datang dan bilang saya selingkuh, saya mau cerai. Kan orang Kristen nggak boleh cerai ya. Tapi udah bilang saya selingkuh, saya ngambilin anak orang, atau ketahuan bahwa ibu-ibu tahu bahwa dia gay atau lesbi, apa yang Anda akan lakukan?
Nah, itu sebagai intermezzo ya, bahwa ibu-ibu harus juga siap bagaimana kita menjadi ibu yang bijaksana, bahwa situasinya memang seperti itu, dan kita sebagai orang Kristen memang kita punya prinsip bahwa hal tersebut tidak benar begitu. Tetapi ketika itu terjadi kepada keluarga kita, apakah kita langsung melakukan penolakan, mengusir, atau membantu mereka? Nah, ini menjadi satu tantangan. Saya juga belum bisa bicara bahwa bagaimana ya saya menerima, saya cuma berbicara sama Tuhan gitu ya, untuk terus diberi bijaksana memimpin anak saya berdua ini untuk selalu di jalan Tuhan. Tapi saya selalu siap, sedia, maksudnya bukan siap ya, selalu berdoa gitu untuk hal tersebut. Namun kita tidak bisa menutup kemungkinan di lingkungan, biarpun kita udah proteksi anak kita, kan anak kita bebas 24 jam, kita nggak bisa kontrol teman-temannya seperti apa ya gitu. Ya, itu intermezzo dan pembukaan buat saya, dan saya izin minta maaf dulu kalau kemudian ada beberapa kata-kata yang misalnya saya bilang seks lah atau apa, saya sudah nggak bisa sugar coating lagi, membungkus itu menjadi hal yang tabu, karena ibu-ibu harus paham itu sudah bukan bahasa tabu lagi. Mungkin zaman saya juga udah umur 45 tahun ke atas gitu, dulu mungkin kita ngomong seks, vagina itu tabu banget, nggak boleh ya, harus pakai sensor tertit gitu, nggak boleh bunyi. Tapi nggak bisa, itu anak-anak sekarang malah sangat terbuka sekali ibu-ibu ngomong kayak gitu ya, itu oke. Jadi itu sebagai pembukaan saya disclaimer dulu dan minta maaf kalau kemudian ada kata-kata yang ibu-ibu merasa aduh itu sangat terlalu keras gitu. Tapi mohon maaf saya nggak ketemu kata-kata yang lain untuk bisa membukakan kenyataan itu gitu ya. Jadi Bu Ningsih nggak apa-apa ya Bu ya. Ini ada yang respon Bu di chat, ada yang respon. Kaget dan mungkin marah mendengarkan mereka. Mungkin marah mendengarkan, ya. Karena kan kita memang konteksnya Kristen ya, ya kita makanya minta bijaksana dari Tuhan waktu menghadapi situasi itu. Nah, tugas saya saat ini adalah membukakan brutal facts, fakta-fakta yang brutal, fakta-fakta yang ada. Nanti itu ibu-ibu silakan kemudian minta bijaksana dari Tuhan menganalisis situasi. Kita bukan kemudian jadi paranoid, kemudian ketakutan, kontrol. Kamu gay ya? Enggak. Tapi ibu-ibu harus waspada dan diberi bijaksana ya. Nah, ngomong tentang anak muda gitu ya, saya cerita dulu dari konteks anak-anak saya gitu. Itu aja saya sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan dilematis ya. Karena gini, mungkin dulu kita zaman dulu temenan aja ada sekolah perempuan-perempuan sendiri, cowok-cowok sendiri ya. Kemudian kalau ada cowok sama cewek dikecengin gitu, digoda-godain. Sekarang mereka sudah bercampur aduk gitu, temen cowok cewek nggak apa-apa ya. Dan di konteks dunia mereka sekarang gitu, mereka sudah sangat terbuka sekali bicara mengenai seks. Jadi saya sedekat itu sama anak saya, sampai anak saya tuh bilang gini, Mamam, jadi mereka punya 5 kelompok, satu orang tuh, anak saya yang gede ya, punya kelompok 5 orang ya, 3 cowok, 2 cewek. Dan cowoknya tuh sampai seterbuka itu dengan anak saya, karena dan semuanya kelompok misalnya mereka punya, mohon maaf yang cowok gitu ya, kelaminnya gatel gitu, alat kelaminnya gatel gitu, mereka bilang gue gatel loh gini gitu, gimana gitu. Nah, karena anak saya deket sama saya, dia konsultasinya sama saya gitu, Mam ini si Steve ininya titiknya gatel nih, mesti kasih salep apa ya, sampai saya bilang, lu ngeliatin dia atau enggak gitu. Enggak Mam, cuma dia takut ngomong sama ininya, sama ibunya gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi bagaimana itu perlu dibantu ya, dan dalam konteks itu. Dan kemudian jadi mereka sudah sangat saling berdiskusi seperti itu, sampai mohon maaf mereka bisa bicara loh untuk yang cowok, how mereka masturbasi. Ya, sampai seperti itu. Jadi bukan hal yang tabu lagi di dalam lingkungan mereka untuk bicara mengenai seks. Nah, saat ini saya akan bicara mengenai lifestyle ya, ibu-ibu sekalian, dari segi milenial dan sololia. Kita harus paham anak-anak yang disebut dengan milenial dan solonial itu adalah yang umurnya 25 tahun ke bawah atau 30 tahun. Kenapa mereka punya perilaku itu berubah? Karena memang dunia juga berubah. Mereka sudah masuk di dalam dunia digital. Sehingga pertama yang perilaku yang sangat berbeda dengan zaman kita di baby boomers adalah sosial media, ibu-ibu sekalian.
Jadi hidup mereka, perilaku mereka, prinsip hidup mereka, kalau tidak diimbangi betul dengan kekristenan dan value-value yang betul, prinsip-prinsip hidup yang betul, itu mereka akan terombang-ambing dengan sosial media. Dan kita nggak mungkin kan bilang, kamu saya larang, saya nggak kasih kamu handphone, jangan lihat IG, jangan lihat YouTube, nggak boleh TikTokan, nggak bisa. Memang sekarang ibu-ibu harus punya dunia, harus sudah masuk di dunia digital. Saya kan sebelum ini juga sudah pernah menginformasikan bahwa kita mau tidak mau ibu-ibu harus jadi ibu yang bijaksana dalam dunia digital gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita melihat bahwa teknologi itu jahat, bukan. Tetapi harus waspada. Nah, dunia zilenial dan milenial itu mereka hidup dengan sosial media. Dan berbahaya sekali karena sosial media ini yang mendrive, yang mengarahkan perilaku mereka. Baik itu dari tren baju, sampai urusan gue cantik atau enggak, kurus atau enggak, sampai posting foto aja nih ibu-ibu sekalian. Itu buat mereka matters, hidup mereka dari situ. Total like-nya kalau sedikit itu jadi sedih, jadi nangis, jadi pede, dan itu matters buat mereka. Nah ini jadi bicara seperti itu, sosial media menjadi sangat bisa dikatakan pedang bermata dua. Karena sosial media itu penting, tetapi ketika ibu-ibu memiliki anak Anda atau remaja yang tidak kuat di dalam prinsip kekristenan dia atau prinsip hidup dia akan mudah sekali digoyangkan oleh sosial media. Karena self-esteem-nya dia, pengetahuan dia, kebenaran-kebenaran yang ada, bukan lagi kebenaran dari Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang ada diambil dari Instagram sama WA gitu. Mohon maaf nih ibu-ibu ya, biasanya kan ibu-ibu tuh ilmunya dari WA group gitu. Di forward ini langsung, kata orang kayak gini-gini, kata orang. Nah itu juga bahaya ya ibu-ibu, tolong bijaksana, jangan segera memforward, ya apakah itu hoax apa enggak kita nggak tahu gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ya kita manusia ya, WA group lebih mudah dipercaya ketimbang kita cari searching sendiri. Nah sama ibu-ibu, kalau kita aja hampir setengah percaya dengan WA group, apalagi dengan dunia sekarang. Mereka itu setengah harinya itu kerjanya hanya di laptop sama sosial media. Dan bicara laptop, dunia kerja sekarang kita tidak bisa pungkiri, nggak bisa laptop, nggak bisa internet, wassalam deh jadi dinosaurus gitu. Nah, dengan sosial media itu ibu-ibu sekalian, self esteem ya, kepercayaan diri mereka hanya diukur dari ketika mereka posting foto itu likes-nya berapa. Dan ketika likes-nya tidak banyak gitu ya, mereka akan malu. Dan ketika mereka malu, dan berbahayanya adalah ketika mereka tidak didukung oleh ekosistem dan parenting yang baik, urusan pola asuh yang baik, dia akan terombang-ambing. Dan ketika dia tekanan batin, depresi, dan semuanya, itu mempengaruhi untuk dia bisa berbuat yang tidak gitu ya, suicide atau mencari yang lain. Jadi itu sosial media sangat berbahaya sekali. Saya sarankan ibu-ibu untuk menonton kalau punya Netflix atau yang lain atau YouTube gitu, cari Social Dilemma film ya, saya tulis di sini Social Dilemma. Itu bagaimana kejamnya artificial intelligence ya, AI. Artificial intelligence itu adalah dia bisa, ibu-ibu kan bisa sadar nih ya kalau yang suka belanja online. Tahu misalkan kalau kita suka lihat batik gitu ya, tiba-tiba kemudian menggoda tuh, ting, ibu habis lihat batik ya, sekarang ada batik yang baru loh, ibu mau beli nggak? Dari kita yang tadinya, pokoknya gue nabung, gue nggak mau lihat lagi, dikilik-kilik sama sosial media, dikilik-kilik sama application. Berasa nggak bu kayak gitu? Tahu ya, digodain gitu. Ibu ada lagi loh gitu. Atau kemudian habis lihat Tokopedia, lihat beli-beli, kita udah nggak mau beli, tiba-tiba bilang, baju ibu diskon lah 50%, jadi pengen beli lagi. Nah itu artificial intelligence. Nah kejamnya artificial intelligence adalah dia tahu behavior ibu-ibu sekalian, dan itu menggoda untuk bisa terus dikilik-kilik untuk ke sana. Artinya kalau ibu-ibu sering sekali masuk di dalam sosial media itu, artinya perilaku ibu-ibu ini didrive oleh artificial intelligence. Secara tidak sadar, tingkah laku ibu-ibu, Anda mau beli online, itu disetir
sama sosial media, sama application teknologinya. Jadi kita harus sadar itu. Ya, jadi dari nggak pengen beli, kok jadi beli, itu sebenarnya bukan karena nggak mau jadi beli, itu karena diiming, karena teknologinya segitu canggih gitu. Jadi kalau kekuatan prinsip hidup kita nggak di situ, kita akan tergeser dan disetir sama teknologi. Dan itu luar biasa bahaya. Kalau masih bicara online nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Bahayanya saya ngomong sosial media dan teknologi adalah kalau zaman dulu kita mau ngomong nonton film porno aja masih susah dapetnya. Sekarang ibu-ibu dengan adanya Netflix, dengan adanya YouTube, Google dengan gampang sekali. Dan kemudian bahaya sekali kan kalau kita udah lihat YouTube, diiming-iming gitu kan. Sekali nyoba lihat yang cewek bugil gitu, nanti dia tahu bahwa oh ini orang kayaknya punya tren pengen lihat itu. Dari beriman gitu gak mau lihat gitu tapi diiming-iming. Pernah tahu kan pop up notifnya lagi ada ini lalu mau lihat enggak gitu. Yang kita aja yang perempuan aja tertarik gitu ngeliatin. Saya aja nggak pernah nengok-nengok, dia tahu aja gitu kalau gua tuh wanita gitu ya umur segini di offer tuh dating blind date. Terus yang muncul cowok-cowok gitu. Sampai saya bilang, hebat juga nih dia tahu kalau gue bukan lesbi gitu, nawarin cowok. Nah, jadi sampai sehebat itu Bapak Ibu sekalian. How we drive that one. Jadi iman kita sudah utuh pun kita nggak bisa lupa bahwa kita terus harus minta perlindungan Tuhan. Ya, ada yang tulis dahsyatnya algoritma. Iya, memang betul. Jadi sebenarnya teknologi itu nggak ada yang salah dengan itu, tapi dengan dahsyatnya algoritma dan artificial intelligence itu, kalau kita nggak sadar dan bijaksana, kita disetir, ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf ketika Anda bilang, wah ini online ini, gara-gara online nih gue ngabisin duit, sebenarnya ya berarti ibu sadar bahwa tidak sadar ibu disetir untuk ngeluarin duit ke sana. Ya padahal kan ya orang mau kasih diskon, mau kasih itu ya yang ujung-ujungnya kan final decisions-nya ada di ibu ya, ibu-ibu. Ya, jadi itu saya bicara mengenai sosial media. Dan self esteem anak-anak ini dari sosial media. Hidup mereka hanya dari sosial media. Dan keyakinan mereka, kepercayaan diri mereka, confidence level mereka dari sosial media. Dan perilakunya pun berubah ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu mau berterima kasih, misalkan ada ulang tahun, ibu-ibu apa dulu kita biasanya telepon kan, hai Bu Ningsi, selamat ulang tahun gitu. Sekarang kalau mau ulang tahun nggak usah ngomong ke Bu Ningsi. Bu Ningsi berharapnya apa? Diposting di IG supaya bisa di-repost. Jadi sekarang, jadi perilakunya sudah beda, bukan lagi people connect with people untuk kasih birthday-nya, tapi pakai IG ibu-ibu sekalian. Ya jadi perilaku mereka begitu, eksistensi diri mereka hanya dibuktikan, aduh kalau gue ulang tahun, lu repost dong di IG gue gitu. Kalau bisa fotonya dia, lihat nggak trennya kan begitu. Dan mohon maaf kalau kemudian value kita salah, ketika orang ulang tahun terus nggak posting di IG gimana? Sedih, karena berarti itu tidak ada eksistensi diri. Sesedih itu ibu-ibu sekalian. Dan orang yang sampai sesedih itu akhirnya mereka depresi. Karena dihitungin berapa yang ulang tahun yang nge-repost gue gitu. Sampai segitunya. Jadi kasihan. Ya, kalau kita bisa lihat, sebenarnya kita lihat ke konteks bahwa kasihan karena bahasa Inggrisnya tuh peer pressure, friend pressure. Pressure dari media itu sangat kencang sekali ke mereka. Dulu kalau kita dulu mungkin nggak kenapa-napa gitu, sekarang kencang banget gitu. Dan bahaya sekali kalau kita sebagai ibu-ibu tidak mendukung itu dan memberikan value. Dan memang sebenarnya sudah terlambat kalau udah keburu di remaja ya, harusnya dari kecil. Jadi ibu-ibu kalau yang sudah punya cucu coba dibantu. Saya tuh sedih banget gitu ya kalau ngeliatin keluarga yang anak baru setahun 2 tahun udah dikasih tab untuk main game gitu. Aduh, itu ngerusak loh, ngerusak banget otak. Karena artinya ibu-ibu mendoktrin dia dari awal untuk nggak interaksi sama orang. Itu sih rusak banget. Itu kalau value saya ya, tapi beda-beda. Nah, cuman sekarang begitulah hasil ya. Jadi sosial media mempengaruhi confidence level mereka dan knowledge mereka tuh dari sosial media dan memberikan selamat ulang tahun, curcol, baper pun dari sosial media.
Jadi dia mau marah sama mamahnya, sama papahnya, nggak ngomong sama mama papahnya, ibu-ibu sekalian. Dia posting di IG sama Facebook, gue sebel nih sama bokap gue gitu. Nanti semua kemudian teman-temannya bilang, kenapa bokap lu gini, terus ntar bokapnya tahu dari dunia mana gitu, anak lu lagi bete sama lo gitu. Ya jadi tapi buat mereka ya begitu gitu, bukan lagi diumpetin teman-teman. Jadi sebegitunya ya untuk perilaku dari sosial media. Lalu itu pertama. Yang poin kedua adalah perubahan pandangan. Ya, karena dengan sosial media kemudian ada perubahan pandangan dari segi seksual. Tadi Bu Ningsi sudah menyebut mengenai LGBT. Mungkin ibu-ibu saya ulangi lagi apa sih singkatan dari LGBT itu. Dan mungkin ini saya share sedikit ya. Saya share satu slide gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu LGBT, silahkan, terima kasih. Sekedar tambahan informasi saja gitu. Ini saya dapat data di tahun 2017 ya, tapi belum sudah bisa lihat belum grafiknya ya, Bu Ningsi? Boleh membantu saya confirm? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi LGBT itu adalah lesbian, lesbi itu wanita ke wanita, perilaku seksnya, gay adalah pria ke pria, biseksual artinya dia sama cowok iya, sama cewek juga oke. Ataupun dia transgender, dia pindah jenis kelamin ya. Misalnya si Tina dari perempuan pengen jadi cowok gitu. Jadi dicowokin ya, ditambahin ini dan semuanya. Nah ini di angka di 2017 gitu ya, memang masih 4 tahun lagi gitu. Tapi at least di sini kita bisa lihat gitu bahwa proporsi mayoritas yang tahu LGBT sama enggak itu udah mulai setengah-setengah. Dan kita berharap sebagai ibu yang bijaksana kita sudah harus tahu ini karena trennya makin tinggi ibu-ibu sekalian. Dan jangan disalahkan bahwa wah kenapa anak gua ini salah pola asuh atau apa. Mungkin sedikit banyak saya akan bilang iya. Tapi ibu-ibu tidak bisa kontrol bahwa setelah Anda melakukan pola asuh ibu dengan parenting yang baik pun dan ketika dia bekerja atau dia kuliah di kos di Bandung atau di mana, ibu-ibu nggak bisa menghindari kalau dia bisa pernah ketemu sama lesbi dan gay ngajak mereka untuk melakukan perilaku seks yang lain. Sekedar untuk mereka bilang apa, pengen coba-coba. Ya jadi perilaku yang dibilang perilaku seks itu adalah gini, sebenarnya anaknya tadinya normal-normal aja ibu-ibu sekalian, tapi karena lingkungan pengen anak-anak milenial dan kolonial tuh pengen selalu coba hal yang baru. Jadi tadinya nggak pengen, tapi kemudian mereka pengen coba. Dan ada teman bilang, ayo lalu coba aja, coba sekali, coba 2 kali, akhirnya ikut-ikutan. Gitu. Nah, bicara lesbi, gay, dan biseksual dulu ya. Kalau transgender itu ya sudahlah, itu udah jelas niat banget sampai merubah alat kelamin gitu ya. Tapi kalau kita bilang biseksual itu yang paling mudah, dan dalam konteks mudah adalah yang tertutup oleh normatif. Ibu-ibu sekalian, suka tidak suka di dalam pernikahan saat ini, even itu sampai ke seumur saya, kami juga saling sharing satu sama lain, biseksual itu terjadi. Jadi secara normatif status masih normal, kawin dengan pria gitu, tetapi kemudian saya punya penyimpangan, saya juga punya pacar perempuan. Dan itu sudah banyak sekali ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, memang sudah seperti itu. Kalaupun bukan biseksual, selingkuhan itu juga sangat tinggi sekali. Karena prinsip dari seksual itu sekarang mereka bahasanya pernah dengar open relationship. Pernah dengar istilah open relationship? Artinya gini, even belum kawin nih teman-teman, mereka sudah pacaran, mau itu beneran normal, perempuan dan pria, ataupun pria dengan pria, ataupun lesbi dengan lesbi, wanita dengan wanita, mereka punya prinsip open relationship. Open relationship artinya ya udah, gue sekarang si Tina sama si Tini gitu, pacaran sebagai wanita dan wanita. Tetapi karena mereka tahu bahwa we just have fun for sex,
Tapi lu boleh kalau ketemu yang lain yang lu lagi bosan sama gue, lu mau sex with the other one, silakan. Jadi itu istilahnya open relationship. Tapi kita tetap pacaran, Tina dan si Tini ini. Tapi ketika kemudian si Tina ini agak 1 minggu ini gue mau pacaran sama orang lain, nggak apa-apa. They are open. Dan nanti abis itu gue balik lagi. Kalau gue ditanya sama orang yang saya akan berpacaran sama si Tince misalkan gitu, si Tince akan bilang, Tina lu pacaran sama Tini? Iya memang gue lagi komitmen, jadi bicaranya tuh komitmennya untuk pacaran, tapi you still can having sex dengan yang lain. Sampai sebegitu ibu-ibu, open relationship. Dan kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena buat saya dealing dengan karyawan-karyawan dan teman-teman pertemanan saya umur anak 20-21 tahun, dan mohon maaf, mereka dengan gamblang yang menceritakan itu ke saya. Bahwa nggak apa, mereka panggil saya kan Mbak Tina gitu, nggak apa-apa Mbak Tina, memang kita ya kan komit, memang kita open relationship gitu, jadi ya udah kalau tiba-tiba gue jalan sama dia, gue tinggal kasih tahu, gue lagi ketemu ini, gue jalan sama dia ya udah oke gitu. Nah, Anda bisa bayangkan open relationship itu kemudian if mereka akan having sex dan bagaimana berbahayanya dari segi pertama nilai-nilai hidup, dan kemudian kan urusan tubuh ya, AIDS, HIV dan sebagainya. Cuman ibu-ibu sekalian, itu mereka sudah terbuka sekali. Dan yang ngomong open relationship itu gay. Jadi cowok dengan cowok. Dan bicara gay dan lesbi pun ibu-ibu sekalian, itu sudah bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan di umur mereka. Dan mereka declare, I'm gay, I'm lesbi. Dan saya bisa cerita ini karena dan itu sangat terbuka sekali sebab ini saya cerita dalam konteks anak saya ya. Anak saya sekolah di Hong Kong, dan di Hong Kong itu ada dorm, ada asrama sekolah. Dan kan karena masih asrama sekolah masih menganut prinsip perempuan dan pria. Jadi ya dikumpulin kan perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Tapi sekarang justru makin bahaya. Sekarang aja saya jadi bingung sendiri. Wah, ini bahaya juga, bener juga ya kalau kita kumpulin perempuan sama perempuan, belum tentu lebih berbahaya daripada perempuan sama laki sekarang ibu-ibu. Jadi itu dilema saya juga di HR gitu sekarang ya, karena ketika kita pergi bisnis trip kan harusnya satu orang sekamar berdua gitu. Lucu waktu sekamar yang cowok satu normal, yang satu cowok nggak normal, tapi kan karena sekamar berdua harus regulasi HRD-nya tuh cowok sama cowok. Justru yang cowok yang ini takut gitu, Bu saya nggak mau sekamar sama ini. Padahal, nah itu lucu banget gitu kan. Jadi gue sampai astaga ya Tuhanku. Jadi sekarang even kita untuk bikin sekamar aja kita benar-benar harus punya bijaksana untuk lihat ini gay atau enggak gitu. Dan segitunya gitu teman-teman ya. Dan ketika anak saya yang di asrama itu kan satu kamar berempat, tempat tidurnya atas bawah. Dan itu hari kedua atau 1 minggu pertama itu dia sampai nangis, maksudnya sampai jijik sendiri gitu, karena atasnya itu temannya perempuan, kemudian ada temannya naik, they making love there, perempuan sama perempuan, umur 19 tahun, and it's okay for them. Gitu. Nah, sebahaya itu dan sekompleks itu ibu-ibu sekalian bahwa mereka sudah sangat terbuka. Makanya saya menantang ibu-ibu sekalian ketika kemudian ibu-ibu melihat ada orang seperti itu, ibu-ibu langsung memasang muka jijik atau bagaimana gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga gitu. Saya aja berusaha untuk respect mereka sebagai human being meskipun saya tidak setuju dengan itu, tetapi ketika saya jijik dan tidak mau berteman, nggak bisa juga ibu-ibu sekalian, dunia seperti itu. Dan mau disalahkan pola asuh bisa jadi, tapi disalahkan keimanan dia bisa jadi, ada kesalahan dari pertemanan bisa jadi gitu. Semuanya kompleks ibu-ibu sekalian. Karena ada yang cerita bahwa ini ceritanya lucu lagi nih. Ngomongin seks ya, lesbi, gay, dan karena gay itu sudah banyak sekali. Saya interview orang aja semua mereka udah gay itu banyak sekali gitu. Dan di tim saya aja mereka bisa declare mereka gay. Dan ini ya gay dengan gay, karena open relationship mereka bisa loh Bapak Ibu sekalian pacaran, siang ketemu di hotel having sex, sudah selesai. Dan itu it's okay.
sampai segitunya. Nah, bicara gay ini, saya dapat cerita lagi, ini betul-betul real story gitu yang ngomongin seksual. Ada satu gay, satu enggak, satu mobil. Dan yang gay ini mencoba mempengaruhi yang pria, yang normal ini. Kan dia nanya, lu nggak suka ya sama laki ya? Enggak, gini-gini. Coba lu trying aja gitu. Habis itu dicoba dengan dipegang-pegang di gitu segala untuk supaya yang cowoknya bisa berdiri gitu yang ininya. Sampai segitunya. Jadi mereka bilang lu coba aja dulu pasti bisa kok, having fun. Ya sampai segitu stylenya. Dan di gay sendiri mereka ada istilahnya sister dan man dan sister, brother and sister. Karena kan di laki itu kan ibu-ibu mohon maaf ya nggak kebayang, mau diceritain atau enggak nih? Bu Ningsi, baiknya gimana? Aku ceritain tapi saya perhalus aja ya. Karena kan pria itu kan mohon maaf kan jadi sister tuh artinya jadi perempuannya yang ditusuk dan yang menusuk, ibu-ibu ngerti lah ya. Jadi di gay sendiri itu ada istilah sister dan brother gitu. Jadi mana yang jadi prianya, mana yang jadi wanitanya dalam konteks yang ditusuk dan yang menusuk gitu. Nah ini pun mereka akan bisa saling berantem di dalam pacaran karena konteks siapa yang mau ditusuk dan siapa yang mau menusuk, karena kan kenikmatannya beda-beda ya. Dan itu buat mereka matters. Jadi siapa yang sister dan siapa yang brothers itu akan terlihat sekali. Dan ibu-ibu akan bisa lihat kok tren itu, ibu-ibu ke mall ngopi aja di Starbucks dan yang lain-lain itu akan terlihat mana yang gay mana enggak. Dan mereka udah sangat open sekali. Ya. So itu mengenai bicara pandangan seksual ya. Jadi open relationship dan mereka udah seks bebas itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan biseksual itu juga menjadi hal yang biasa di dalam pernikahan sekarang. Jadi sebagai normatif status untuk menutupi diri karena masih ada tekanan moral dan keagamaan, mereka memakai tetap status yang sama, tetapi sebenarnya pacaran mereka ataupun itu udah penyimpangan. Atau yang normal pun itu dikatakan bahwa selingkuh itu menjadi hal yang biasa. Karena buat para pria-pria ya asal nggak ketahuan, ataupun yang wanita. Jangan bilang cuma pria doang loh yang selingkuh, ibu-ibu sekalian, ibu-ibunya pun ikut pengen coba gitu karena ya open relationship tadi. Ya open relationship dan itu sangat menjadi tren gitu ibu-ibu sekalian. Tinggal sekarang bagaimana apakah kita menerima brutal fact itu kan kemudian kita mengamini, nah itu bisa beda lagi ya. Makanya saya bilang bahwa di sini saya tidak mau menjudge apa, kita punya value sebagai Kristen dan melihat itu menjadi satu yang harus kita doakan. Tetapi ibu-ibu sekalian tidak bisa bicara bahwa di dunia ini kita sangat sopan dan semua nggak bisa karena memang di lingkungan kita seperti itu dan itulah dibutuhkan penginjilan dan tangan Tuhan untuk bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Sorry, kita sering nggak tahu secara fisik ciri-ciri visual orang lesbi, padahal di dekat kita sering ada ciri-ciri fisik orang lesbi yang biasa kelihatan. Iya, karena nggak bisa kelihatan ibu-ibu. Ada beberapa kalau kalian udah punya sensing, saya sendiri masih mencoba melatih itu. Tapi kalau saya ngobrol sama anak-anak muda ini, lesbi dan lesbi dan gay, mereka kan bilang itu ada kok, berasa. Jadi aura mereka tuh udah saling mata dengan pandang mata aja tuh udah bisa tahu gitu. Nah kalau gay sih sebenarnya ibu-ibu bisa tahu dari cara mereka pembawaan ya, genit-genitnya itu kan bisa beda. Tapi ada laki-laki yang benar-benar gagah ganteng loh ibu-ibu, tapi ternyata gay. Jadi itu cewek-cewek yang lain patah hati gitu. Nah kalau udah urusan lesbi ini memang kalau yang ekstrim banget ceweknya tomboy. Tapi ada juga yang cantik dengan cantik ibu-ibu sekalian. Dan urusan lesbi lebih susah diidentifikasi. Kenapa seperti itu? Kalau cowok sama cowok jalan gandengan, ibu-ibu sudah langsung bisa curiga. Ya karena kan jarang ya cowok sama cowok tuh peluk-pelukan gandeng-gandeng.
Tapi kalau cewek sama cewek kan biasanya normal ya, kita gandengan, rangkul-rangkulan. Nah, cuman tinggal sekarang rangkulnya tuh penuh kasih sayang agape atau kasih sayang libido ya gitu ya, hasrat seksualnya. Nah, itu kita harus yang bisa tahu, oh ini lesbi atau enggak gitu. Itu kita bisa lihat dari pandangan waktu mereka ngobrol. Nah, itu saya juga lagi belajar untuk mengidentifikasi itu. Jadi kalau ke restoran-restoran tuh biasanya udah ketemu perempuan berdua gandengan gitu, saya udah mulai coba observe meskipun bisa aja salah. Ini kakak adik atau pacaran itu akan bisa beda begitu. Nah, tapi kan buat saya bukan punya spirit atau membawa ibu-ibu untuk judging ya, wah ini lesbi ini, bukan. Tetapi dalam konteks sekarang ibu-ibu harus paham, kita sebagai orang Kristen melihat bahwa kita tuh bukan hidup di surga loh, kita hidup di dunia dan inilah kenyataan sekarang yang ada. Dan kalau itu sampai terjadi di sekitaran keluarga kita, apa yang harus kita lakukan untuk lebih bijaksana dan mendoakan? Itu saja yang saya mau minta tolong ke ibu-ibu untuk bahwa brutal fact itu di situ. Jadi kita tuh nggak yang dunianya tuh kayaknya semuanya baik, ayat Alkitab doang, anak-anak kita baik, belum tentu ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus bantu sampai ke sana gitu. Itu mengenai pandangan seksual. Nah, kemudian pernikahan. Pernikahan pun sekarang trennya anak-anak milenial dan zilenial mereka nggak mau menikah. Karena balik lagi open relationship tadi. Mending karena mereka udah apatis. Gua nikah udah terikat legalitas sama males kalau kemudian nggak cocok ngurusin cerai, ya udah mendingan have fun aja together gitu. Jadi nggak usah nikah lagi gitu, pacaran aja. Jadi mereka nggak pengen nikah gitu. Itu udah sampai pada tren mereka seperti itu. Ataupun karena menikah dan mereka juga melihat bahwa apatis, bahwa itu akan cerai, mereka nggak akan, ada beberapa yang nggak mau punya anak. Jadi sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang mengagetkan, tetapi ya seperti itu mereka ya. Dan tentu saja ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti tren itu berarti 100% populasi milenial zilenial seperti itu, enggak. Tetapi sudah 20%, hampir 30% sudah sekitaran seperti itu. Dan kalau ini bukan tidak dibenarkan ya, memang namanya juga udah akhir zaman gitu. Ya kita perlu doakan, dan saya nggak bisa judge loh, orang yang normal nggak akan jadi LGBT dan yang orang yang LGBT nggak akan bisa balik normal. Ada kok, ada kesaksian hidup juga, ibunya punya anaknya gay, didoain terus dan 10 tahun anaknya balik normal gitu. Jadi kita nggak tahu bagaimana Tuhan akan membimbing kita. Namun saya hanya meminta bahwa kita nggak naif bahwa dunia ini sekarang seperti itu. Jadi pernikahan mereka tidak lagi komit untuk menikah. Dan urusan rumah gitu. Sekarang bukan urusan seks, tapi cara pandang untuk urusan rumah. Ibu-ibu jangan, mungkin saya nggak tahu situasi di keluarga ibu-ibu sekalian ya, apakah anak-anaknya masih di rumah atau enggak. Tetapi kalau yang anak-anak yang sudah finansial mereka tuh sekarang mereka udah bisa cari duit sendiri karena mereka kerja gampang dengan online bisnis, dengan menghasilkan uang tuh gampang. Apalagi mereka sekarang tuh main kripto, investment. Jadi mereka punya uang tuh lebih mudah mencari uangnya dibanding zaman kita sendiri. Dan buat mereka yang seperti ini, mereka udah nggak mau tinggal sama orang tua. Jadi mereka prefer untuk punya kos sendiri atau punya apartemen. Dan seperti ini jangan dilarang ibu-ibu sekalian. Tapi bagaimana kita mendidik bahwa kalaupun mereka kos atau mau keluar dari rumah gitu, apa yang akan kita bekali ke mereka. Karena itu sudah tren dan ada yang sudah godain mereka gitu. Lu cupu lu masih tinggal sama orang tua gitu. Itu udah kenyataan. Bukan masalah punya duit sama nggak punya duit ya. Ini kisah nyata temannya anak saya gitu. Temannya anak saya, ibu dan bapaknya tuh orang kaya sekali. Tapi anaknya nggak mau tinggal bukan karena anaknya berantem sama orang tua loh, enggak. Anaknya tinggal di apartemen. Bukan karena orang tuanya juga salah asuh, enggak. Orang tuanya baik-baik, mereka normal, makan malam juga itu, tapi anaknya bilang saya mau hidup sendiri. Ya jadi
trennya tuh sudah ke sana. Bicara lain ya mengenai finansial, bukan apartemen Bu, saya ini itu lain ya. Tapi sudah ada tren ke sana bahwa mereka sudah nggak mau tinggal lagi sama orang tua hanya untuk membuktikan diri eksistensi mereka. Karena mereka itu di zaman milenial dan kolonial itu buat mereka eksistensi hidup, memberikan impact hidup dan idealisme itu menjadi satu kesatuan. Sehingga dengan idealisme itu ya ibu-ibu sekalian, kerja di kantoran itu juga jadi tidak berlama-lama gitu. Kalau dulu mungkin ya ibu-ibu buat yang sudah pernah kerja, karena saya juga ada kalau orang tua saya nasihatin, Tina kalau kerja kayak perusahaan kamu kalau bisa kerja jangan pindah-pindah sampai kamu pensiun. Pernah enggak? Atau ibu-ibu masih nasehatin kayak gitu? Enggak, anak zaman sekarang ibu-ibu sekalian, mereka enggak suka karena kerjaan mereka di situ dan tidak memberikan impact atau tidak menunjukkan eksistensi diri, mereka akan pergi. Mereka akan resign dengan begitu gampangnya. Karena ya itu mereka nggak punya komitmen, nggak ada beban hidup, nggak punya tanggungan. Ya jadi mau kemana aja gue bisa pindah kemana aja. Ya dan jadi mereka akan cepat sekali untuk keluar pindah-pindah kerja. Jadi kalau orang itu anak-anak ibu pindah kerja setahun 2 tahun jangan dimarahin. Sebenarnya memang itu salah dan benar, saya tidak bisa judging karena itu semua situasi, tetapi memang trennya seperti itu. Saya aja di HRD pun akhirnya punya sistem untuk bisa bahwa yang penting dia kerja 2 tahun aja itu udah bagus. Dan buat mereka kalau nggak happiness is the God-nya, Tuhannya. Jadi hidup mereka harus happy. Nah, self love-nya tuh tinggi ibu-ibu sekalian. Itu cara self love ya. Saya bilang self love itu mindset bahwa hidup mereka harus happy. Nah, happy itu kan semuanya definisinya relatif ya, tergantung nilai-nilai hidup. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup yang disebut bahagia adalah berkenan di mata Tuhan. Tapi kan nggak semua berkenan di mata Tuhan aja itu banyak cara dan banyak definisi ya. Buat mereka self love itu penting, happy itu penting. Jadi misalnya kalau gue happy-nya itu setiap hari nge-gym, gue nge-gym aja, duit gue habis buat nge-gym, it's okay gitu. I don't care yang lain. Itu bahasa mereka. Kalau happy gue adalah shopping, ya udah, habis gajian ya gue happy untuk karena kan hidup ini cuma satu kali, Mbak. Dan gue harus happy, which is sebenarnya betul juga karena mereka believe juga bahwa besok kan juga bisa meninggal Mbak gitu, so why not we do the happiness sekarang. Nah jadi seperti itu mereka ya, jadi nggak dan idealisnya tinggi sekali, self love-nya sudah terlalu ekstrim sehingga idealis gitu, jadi mereka tidak caring sama sekitarnya. Ya, caring, empati sama simpati kepada sekitarnya itu sangat rendah sekali. Jadi bersyukur kalau kita punya ibu-ibu anak yang pelayanan dan semuanya itu lumayan untuk membantu dan mengasah empati. Karena kalau orang tuh sudah nggak empati itu udah kayak kerja kayak zombie. Karena udah nggak punya people skills atau people empatinya. Oke, itu bicara tadi ya, pertama tadi sosial media, yang kedua perubahan perilaku dari seksual, kemudian cara pandang pernikahan maupun memiliki rumah dan sebagainya. Dan terus yang ketiga adalah ngomongin prinsip hidup ya, mereka punya prinsip hidup self love-nya tinggi. Jadi kalau nggak puas langsung pergi. Dan berpengaruh self love ini dengan cara pandang mereka dengan sosial media tadi. Apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat dan apa yang pertemanan itu mempengaruhi cara pandang dan prinsip hidup mereka. Sehingga ketika ada media social pressure atau pressure dari teman, mental illness-nya mereka sangat rentan ya. Jadi orang tuh di dunia mereka ini yang suicide juga banyak dan mental illness-nya juga banyak, rentan sekali untuk roller coaster emosinya. Nah, karena emosinya roller coaster, jadi kerjanya juga nggak bisa fokus. Baru kerja dikit, karena kan open relationship, pacarnya yang satu ngomong apa, pacarnya keganggu, nggak konsen, ya kayak gitu. Dan ngomongin finansial, Bapak Ibu sekalian, dengan dunia digital dan mereka memiliki dunia digital skills yang cukup tinggi, jadi mereka mudah untuk mencari uang.
mungkin beda dengan zaman kita, kayaknya untuk memulai bisnis itu susah, tapi untuk milenial dan zilenial sebenarnya mereka untuk memulai bisnis itu bukan bilang gampang, tetapi mereka punya kenekatan atau willing untuk mencoba hal yang baru itu mau gitu. Mereka tidak segan-segan untuk resign, coba itu. Kalau gagal ya udah coba lagi. Ya, jadi dengan financial independent yang seperti itu, mereka sudah masih bagus kalau menghargai orang tua. Kadang-kadang mereka sudah bergeser, ya udah sampai kayak orang bule, ibu-ibu sekalian, umur 17 sudah pengen keluar gitu. Nanti kalau ibu-ibu bilang, enggak kok anak saya masih di rumah, masih nempel sama saya. Nah, kalau itu ekstrim yang lain ya, ini ibu ketekin terus atau gimana, nah itu juga beda. Itu, tapi ini sekarang saya lagi cerita ekstrim trennya ke sana. Kurang lebih itu dulu sambil kita jawab pertanyaan kali ya, Bu Ningsi. Oke ya, Ibu-ibu sudah dibukakan oleh Bu Tina ya tadi ya, beberapa tren yang terjadi di generasi milenial ini yang kita mungkin tidak pernah berpikir, bahkan kita kadang-kadang salah menyikapi anak-anak kita oleh karena ketidaktahuan kita. Tadi saya ingatkan kembali sebelum ada beberapa pertanyaan di chatting itu cukup banyak ya. Yang pertama adalah sosial media sangat mempengaruhi keyakinan atau kepercayaan dirinya. Yang kedua, sosial media juga membuat atau mempengaruhi perubahan perilaku seksual mereka. Tadi dikatakan ada LGBT tadi, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Perselingkuhan menjadi hal yang biasa oleh karena ada open relationship. Kemudian cara pandang terhadap pernikahan, ada yang tidak mau menikah, begitu cepat dia ingin mandiri, bahkan cepat bosan, pindah-pindah kerja, ya itu yang disampaikan tadi. Yang ketiga adalah ada cara pandang atau prinsip hidup, yaitu happiness ya tadi. Kalau saya kata mungkin ini Bu Tina lebih ke hedonis juga ya. Pokoknya besok mati, sekarang harus happy, hedonis ya, menyenangkan ya, memuaskan nafsunya untuk kesenangan sesaat. Kemudian yang keempat adalah finansial ya, mereka pintar sekali cari duit ya, siapapun sekarang ini online apa saja bisa dijual, bener.